note while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's Hah? Apakah benar yang kudengar barusan? Saya harus memberitahu Bung Karno dan warga. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mahatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya kemerdekaan bangsa Indonesia itu harus dilakukan tanpa PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Sebenarnya kita harus melakukan kemerdekaan bangsa Indonesia lagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Ini adalah tempat yang bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia kita, Bung. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Sebaiknya kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu. Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Hatta. Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Silakan, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Mahatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan, Bu. Berita apa itu, Syahrir? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk melakukan proklamasi kemerdekaan agar Indonesia memiliki pemimpin baru, Bu. Saya tidak berhak untuk bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya bertindak sendiri tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah kalau begitu, kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hoirul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan ini, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah Bung, tak ada gunanya kita bertengkar sekarang. Lebih baik kita duduk dan membicarakan baik-baik. Mengapa kamu menyuruh sekarang yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Jikalau benar, Bung, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bertahan tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung, kita harus melaksanakan proklamasi ini, Bung. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang-tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada korban jiwa lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok.
Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak ajakan kita untuk melaksanakan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik. Iya, kita bawa mereka berdua ke suatu tempat, lalu desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa menghargai mereka. Tapi, kemana kita akan bawanya? Rengas Dengklok itu luas, harus ditempatkan di mana mereka berdua? Saya akan menghubungi Saudara Ence Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan dan memberikan kami penyembunyian untuk Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Dan kita akan bertempat tinggal di rumah Jiao Kisong. Baik, terima kasih, Bung. Sama-sama. Subeno setuju. Dan kita akan ditempatkan ke rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya, besok subuh. Saudara setuju? Tepatnya pukul berapa? Pukul 4, tepat. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 tepat, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa pergi kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami, Bung. Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan, Bung. Mari Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki anak dan istri yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sedang tidur. Aku takut ia akan terbangun karena mendengar suara kalian. Dimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana dengan Hu dan Guntur? Apakah kalian akan pergi meninggalkan kami? Benar, saya tidak mau berpisah dengan istri dan anakku yang masih kecil. Jika kalian ingin membawaku, maka kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, kami akan membawa Anda dan istrimu. Tapi kita berangkat sekarang. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno! Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Ya, mereka membawa kemari. Mereka juga membawa permainan Guntur. Benar, Hatta. Karni, sebenarnya ada apa ini? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin merdeka atas hadiah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah pembuka Jepang. Kita bisa dijajah dunia. Ada apa, Saleh? Mengapa kau tengah seperti itu? Ada Mr. Subajo, dia masa maksud ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya sekarang. Aku juga ingin keluar. Guntur sudah mulai menangis. Karena, bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda bertemu dengan mereka, Bung? Apa PPKI batal karena mereka tidak ada? Jadi aku harus menemui mereka. Tidak bisa, dia tidak dapat membawa mereka pulang. Kenapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku bertemu dengan mereka dulu. Baiklah, mari kita masuk. Ada apa, Subardi? Apa PPKI batal? Dan juga saya ingin menyampaikan tentang bahwa
Jepang telah menyerang pada itu. Jadi berita tersebut benar ada? Benar. Karena saya sendiri sudah mengatakan itu. Ya, tapi saya tidak percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Baik, saya terima permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Guntur sudah menangis dari tadi. Benar. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta Wigana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan separuhnya. Apakah Anda bisa memperlukan janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 4 tepat, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksana Maeda untuk proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Aku ingin mengantarkan istri dan anakku pulang. Baik, Bung. Mari sekalian, Pak. Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan kini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain. Dilaksanakan dengan cara sama dan dalam tempo waktu yang singkat-singkatnya. Jakarta 1780 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak yang menandatangani. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang baik karena Al-Quran diturunkan di tanggal 17 Agustus dan dalam sehari semalam umat Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Saya setuju Bung, tapi pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 Bagaimana? Setuju? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Kalian tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju? Setuju. Ini, Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong kau perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Tepat pagi pukul 10 tepat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia
Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Rekam.